Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita dari Markus 15. Markus 15 ayat 37 sampai 39. Markus 15 ayat 37 sampai 39. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu dan Saudara-saudari bisa mengikutinya dengan memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan berkata, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan ini. Sebelum kita merenungkannya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang sangat baik. Kami manusia yang Engkau ciptakan di dalam gambar dan rupa-Mu, namun telah berdosa, menentang Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami lahir dalam dosa, dan kami hidup sampai hari ini ada dan bahkan terus melakukan dosa. Namun Engkau Tuhan begitu baik, karena Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia, bahkan untuk rela mati di atas kayu salib, untuk menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami yang layak untuk menerima hukuman, bahkan hukuman di dalam api neraka. Namun Tuhan Yesus telah gantikan. Sehingga ya Tuhan, di dalam iman kepada Tuhan Yesus, dosa-dosa kami diampuni. Kami dibasuh di dalam darah-Nya, dan kami menjadi anak-anak-Mu, layak untuk menerima bahkan kehidupan yang kekal di sorga bersama dengan Engkau. Tuhan, betapa baiknya Engkau kepada kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk kami boleh menyembah Engkau, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kami melalui puji-pujian dan melalui persembahan kami. Ucapan syukur atas kebaikan-Mu kepada kami semua. Nah, saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau kembali Tuhan untuk diberikan pengertian daripada-Mu akan apa yang sesungguhnya kami dapatkan dan harusnya menjadi respon kami untuk kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Agar ya Tuhan, sungguh apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus sekitar 2000 tahun yang lalu sungguh efektif dan bekerja di dalam diri kami. Dan kami bisa mendapatkan diri kami sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan telah menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, biarlah di malam hari ini, ketika kami akan menyingkapkan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati pikiran kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti, agar kiranya tidak ada di antara kami, baik yang beribadah di rumah Tuhan maupun yang mengikuti secara online, yang pulang tanpa keselamatan yang daripada Tuhan. Kasihan dan tolong kami Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kami semua yang akan mendengarkan. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Layakkan kami Tuhan bahkan untuk menerima kebenaran. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, di malam hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan untuk mengingat kasih yang paling besar
yang pernah terjadi di dalam dunia. Karena kasih ini adalah sebuah pengorbanan yang diberikan dari seorang pribadi yang sebenarnya tidak mempunyai tanggung jawab untuk melakukannya. Tuhan Allah menciptakan kita dalam gambar dan rupanya. Tidak secara fisik, tidak secara jasmani, melainkan secara rohani dalam gambar dan rupanya. Kita diciptakan memiliki gambar dan rupa Allah dalam diri kita. Karakter-karakter dan sifat Allah, kebaikan, keadilan, kekudusan, kesucian, semua ini diberikan Tuhan kepada kita ketika Ia ciptakan kita dalam gambar dan rupanya. Dan di saat yang sama, Dia ciptakan kita tidak seperti robot yang Dia atur segala sesuatu yang kita lakukan. Dia berikan kita pikiran, Dia berikan kita hati, untuk kita boleh memiliki emosi, perasaan, dan juga pertimbangan, pemikiran, keinginan, kemauan. Sayangnya mulai dari manusia pertama, Adam dan Hawa, dan sampai kepada kita sampai hari ini, manusia yang Tuhan ciptakan ini justru menggunakan hati dan pikirannya dan seluruh yang dia miliki, bahkan tubuhnya, untuk menentang Tuhan, untuk tidak mau taat kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, upah dosa ialah maut. Itu adalah ketetapan Tuhan, dan itu adalah keadilan Tuhan, bahwa kalau kamu berdosa, upahmu ialah maut. Allah yang adil dan maha kudus menganggap setiap dosa yang kita lakukan berhak mendapatkan upahnya, dan itu adalah maut. Dan maut itu dijelaskan sebagai penghukuman di dalam api neraka. Tapi di saat yang sama tentu kita semua mendengar bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Dia tidak mempunyai tanggung jawab untuk menyelamatkan kita, tapi Dia begitu baik. Makanya sering kita katakan bahwa Ia rela mengorbankan dirinya. Ia berkorban bukan bagi orang yang mengasihi Dia, tapi justru Ia berkorban bagi orang yang membenci Dia. Firman Tuhan katakan semua orang telah melakukan dosa. Tidak ada yang mencari Allah. Tidak ada yang mencari Allah di dalam ketulusan. Orang berdosa mencari Allah bukan di dalam ketulusan, bukan karena dia mau menyembah Allah, tapi karena dia mau sesuatu dari Allah. Kalaupun ada orang berdosa yang mencari Allah oleh karena ia mau sesuatu dari Allah, bukan karena sungguh dia mau menyembah Allah. Makanya firman Tuhan katakan tidak ada yang mencari Allah, seorang pun tidak. Tapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia saat dimana kita masih seteru Allah. Yesus mati di atas kayu salib. Dan kenapa harus di atas kayu salib? Karena kayu salib adalah kematian yang bukan hanya mengerikan, bukan hanya menyakitkan, tapi kematian yang paling hina. Dan itu bahkan disebut sebagai kematian yang terkutuk. Orang yang mati di atas kayu salib adalah orang yang di kehidupan sosial dikatakan sebagai orang yang terkutuk.
Bahkan dalam Alkitab di Perjanjian Lama dikatakan, terkutuklah orang yang matinya digantung di atas pohon. Atas pohon di sana sebuah istilah untuk menunjukkan seseorang yang digantung di atas sebuah kayu. Dan di zaman Tuhan Yesus itu diaplikasikan dalam bentuk kematian di atas kayu salib. Kematian yang sangat hina. Makanya dia harus disalib. Dia tidak mengambil cara kematian yang lain. Dia mau mati disalib. Dan tidak ada yang mengambil nyawanya. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, aku yang memberikannya. Dia yang berikan. Dan itu terbukti sepanjang dia hidup, orang berusaha untuk menangkap dia, tidak ada yang bisa menangkap dia. Tapi ketika tiba waktunya, dia menyerahkannya. Dan ketika dia menyerahkannya, barulah mereka bisa menangkap dia. Barulah mereka bisa memaku dia di atas kayu salib. Dan bagaimanapun mereka mengatakan, tadi kita sudah baca dalam responsoria, bagaimana orang-orang mengolok-olok dia, bahkan meminta dia, kalau kau adalah betul raja orang Yahudi, kalau engkau betul Tuhan, turunlah dari kayu salib. Tuhan Yesus bisa melakukannya tentu. Ketika belum waktunya, ada kesempatan di mana mereka mau menangkap dia, Tuhan Yesus justru berjalan di tengah-tengah mereka dan mereka tidak bisa menangkap dia. Tapi kali ini dia rela. Dia mati di atas kayu salib. Dia tidak turun dari sana. Dia menerima segala sakit secara jasmani dan sakit secara emosi. Bayangkan kamu adalah seseorang yang memiliki kuasa dan kekuatan untuk melakukan suatu hal. Namun demi orang lain, kamu tidak gunakan kuasa dan kekuatanmu. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia bisa turun dari kayu salib. Dia tentu bisa memusnahkan semua manusia yang ada. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus? Angin ribut dan badai saja dia hentikan. Apa susahnya bagi dia untuk memanggil kembali angin ribut dan badai dan memusnahkan semua orang? Dan sesuatu yang sulit bagi Tuhan Yesus. Tapi dia tidak lakukan. Dia rela mati di atas kayu salib untuk kita. Dan di hari ini, dan seperti tahun-tahun sebelumnya, kita semua datang ke rumah Tuhan untuk mengingat, mengenang akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kisah yang begitu mengerikan dan menyedihkan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Namun malam hari ini saya bukan hanya mau kita untuk mengingat tentang kesengsaraannya di atas kayu salib. Tapi ada hal yang sangat penting yang khususnya untuk kita aplikasikan dalam hidup kita. Yaitu kalau kita sudah mengenang, mengingat akan bagaimana Tuhan Yesus sengsara untuk kita, apa yang harus menjadi respon kita? Apa yang harus menjadi hal yang kita lakukan dalam hidup ini? Sebab kalau kita malam hari ini hanya mengingat akan kematian Tuhan Yesus dan pulang dari gereja Tuhan ini dan hidup seperti biasa, seperti kita hidup biasanya, dan melakukan apa saja yang mau kita lakukan seperti biasanya, maka tidak ada artinya. Dan Tuhan Yesus juga tidak mau hal itu. Karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya sekedar mau menunjukkan kasihnya. Dia mati di atas kayu salib supaya ada efeknya bagi kehidupan manusia. Supaya manusia diselamatkan.
Ini bukan sebuah pertunjukan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan sebagai sebuah pertunjukan. Supaya kita melihat, lalu mungkin pada saat itu, momen itu kita menangis. Bukan itu tujuan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia mau menyelamatkan kita. Dan orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus adalah orang yang di dalam hidupnya menunjukkan yang namanya efek dari keselamatan itu. Dan kita mulai dengan apa yang dikatakan di sini, supaya kita bisa melihat sedikit ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, apa yang menjadi perubahan khususnya dalam hubungan kita dengan Allah. Tadi kita membaca di ayat 38 khususnya, setelah Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya, dia mati. Apa yang terjadi? Di ayat 38 dikatakan, ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Sebuah tabir di bait suci terbelah dua katanya. Nah, bagi orang Yahudi ini adalah sesuatu hal yang sangat mereka pahami. Namun demi supaya kita juga bisa lebih memahami akan hal ini, malam hari ini saya ada siapkan beberapa gambar untuk kita lihat sebentar. Supaya kita bisa lebih sedikitnya memahami apa yang dimaksudkan dengan tabir bait suci yang terbelah dua di sini. Jadi ini adalah gambaran bait suci. Oke, ada delay sedikit ya yang di proyektor. Ini adalah gambaran bait suci di masa Tuhan Yesus yang begitu luas. Namun inti dari bait suci sebenarnya ada di bangunan yang kita lihat agak cukup tinggi di sana, yang ada di tengah-tengah. Nah, bangunan bait suci ini adalah sebuah bangunan yang terdiri dari dua ruangan. Kalau kita melihat gambar selanjutnya, maka kita menemukan gambaran dari isi di dalam bait suci. Nah, kalau kita melihat di situ seperti ada dua ruangan. Kedua ruangan ini disekat. Kalau kita mau lihat di sini ada satu ruangan. Lalu satu ruangan yang sebelah luar dan satu ruangan yang sebelah dalam. Nah, ruangan yang di luar ini, anggap ini adalah bait suci contohnya. Lalu ada ruangan yang di luar. Nah, ruangan yang di luar ini disebut sebagai ruang kudus. Lalu ada ruangan yang di dalam, namanya adalah ruang maha kudus. Dan kedua ruangan ini dia dipisahkan oleh ini yang disebut sebagai tabir yang sebelah sini. Itu adalah tabir. Nah, ini tabirnya dibuat setengah supaya kita bisa melihat apa yang ada di dalam. Dan apa poinnya dari hal ini? Poinnya adalah begini. Karena di masa orang Yahudi ketika mereka beribadah kepada Tuhan, ruangan maha kudus yang paling dalam ini adalah ruangan yang tidak boleh sembarangan orang masuk ke dalamnya. Kalau kita membaca kitab Imamat pasal 16, kita akan melihat di sana bahwa ruangan yang maha kudus ini hanya boleh dimasuki oleh imam besar. Dan itu pun hanya sekali setahun. Sekali setahun. Hanya diboleh dimasuki oleh imam besar dan masuknya dia di sana hanya boleh sekali setahun. Dan tujuan dia masuk ke dalam sana adalah untuk menghadapi atau masuk ke hadapan hadirat Tuhan. Nah, hadirat Tuhan akan muncul di atas yang disebut sebagai tabut Tuhan. Kalau kita melihat di situ yang di dalam itu ada sebuah semacam peti dia. Nah, peti itu disebut sebagai tabut Tuhan. Dan di atas tabut Tuhan itu akan muncul hadirat Tuhan yang berupa asap. Oke. Itu terjadi di Perjanjian Lama ketika mereka beribadah di bait suci.
Dan yang boleh masuk ke dalam sana hanya imam besar dan hanya sekali setahun. Dan kalau dia mau masuk di sana, akan dilakukan ritual-ritual yang tidak sederhana. Pertama-tama, dia harus menyucikan dirinya, meminta Tuhan untuk mengampuni dosanya. Dengan cara dia akan mengorbankan korban penghapus dosa. Seekor lembu dia akan korbankan kepada Tuhan untuk menyimbolkan pengampunan dosa dirinya sendiri. Kita mengenal di zaman Perjanjian Lama yang paling terkenal dari imam besar contohnya adalah Harun. Jadi Harun harus mengorbankan korban penghapus dosa untuk dirinya sendiri. Lalu setelah dia mengorbankan untuk dirinya sendiri, dia juga harus mengambil 2 kambing. Kalau tadi untuk dia lembu, lalu dia akan ambil 2 ekor kambing. Nah, 2 ekor kambing ini adalah untuk seluruh umat. Jadi bukan hanya dia yang butuh untuk pengampunan dosa, seluruh umat juga. Nah, 1 ekor kambing nantinya mereka akan undi mana yang satu. 1 akan dikorbankan untuk penghapus dosa, 1 akan dilepaskan di padang gurun. Dan ini semua memiliki makna simbolik. Yang dikorbankan sebagai simbol akan pengorbanan anak domba Allah yang mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa. Yang dilepaskan, ini adalah simbol di mana dosa mereka dilepaskan. Sama seperti anak kambing akan dilepaskan ke padang gurun, demikianlah dosa mereka diampuni oleh Tuhan, lepas dari mereka. Itu makna simboliknya. Jadi semua ini harus mereka lakukan sebelum mereka masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan hanya diwakili oleh 1 orang, imam besar. Salah-salah. Kalau tidak sesuai waktunya, tidak sesuai apa yang mereka lakukan, imam besar yang masuk mati. Kalau imam besar yang masuk tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan percaya dengan pengampunan dosa yang diberikan oleh Tuhan, dia masuk, dia mati. Makanya ketika imam besar ini masuk, biasanya dia diikat dengan tali. Dan talinya ujungnya dipegang di luar oleh para imam lainnya. Karena kalau dia mati di dalam, nggak ada orang boleh masuk. Kalau orang lain masuk, juga akan mati. Jadi untuk mengeluarkan dia, untuk mengeluarkan tubuhnya yang sudah mati, ditarik dari luar. Begitu suci, begitu kudusnya hadirat Tuhan. Tidak boleh sembarangan dimasuki atau dihadapi oleh manusia. Karena kita adalah manusia berdosa. Namun Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dikatakan bahwa tabir bait suci ini terbelah 2. Ini adalah ilustrasi bagaimana tabir itu terbelah 2. Sehingga apa maksudnya? Ketika ruangan yang dikatakan maha kudus ini, hanya orang tertentu yang boleh masuk, dan orang tertentu ini harus benar-benar kudus. Sekarang tabir itu terbelah 2. Apa artinya? Artinya adalah bahwa sekarang kita, setelah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, hubungan kita dengan Tuhan berubah. Yang tadinya kita harus diwakili oleh orang lain, sekarang tidak perlu diwakili oleh orang lain. Kita bisa langsung masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yang tadinya kita harus mengorbankan korban bakaran, harus membuat diri kita kudus sedemikian rupa, sekarang kita boleh masuk ke hadirat Allah tanpa melakukan hal-hal ini. Kenapa? Karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib telah memberikan kita
kekudusan yang kita perlukan untuk masuk menghadapi hadirat Allah. Maka malam hari ini saya juga mau membawa kita ke dalam ayat lain. Mari kita buka Alkitab kita dari Ibrani. Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10, mari kita lihat ayat 14. Ibrani 10 ayat 14, firman Tuhan katakan, sebab oleh satu korban saja, dan korban ini adalah Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib, satu korban saja, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Nah, kalau tadi di zaman perjanjian lama mereka harus masuk sekali setahun, dan itu mereka lakukan rutin sekali setahun, setiap tahun mereka lakukan. Tapi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia lakukan itu hanya sekali, dan itu telah menyempurnakan, bukan sekali setahun, tapi menyempurnakan untuk selama-lamanya. Itulah hasil dari pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita ini disempurnakan di dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang yang ketika Tuhan melihat kita, Tuhan tidak lagi melihat dosa kita. Tuhan melihat bahwa kita adalah orang yang kudus. Ilustrasinya terkadang disampaikan seperti seolah-olah Tuhan mengenakan kepada kita jubah kekudusan. Ada sebuah jubah kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita, dan ketika Tuhan melihat kita, yang dilihat itu jubah kekudusan itu, di mana kita adalah manusia yang kudus di hadapan Tuhan Yesus, di hadapan Tuhan. Itulah yang kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus, bahwa pengorbanannya di atas kayu salib memberikan kita kesempurnaan di dalam kekudusan kita di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa langsung datang ke hadapan Tuhan. Makanya dikatakan di ayat 19 dari Ibrani pasal 10, kita lihat di sana dikatakan di ayat 19 sampai 21, saya bacakan bagi kita. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, tempat yang maha kudus itu, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Sekarang kita bisa masuk, kita bisa datang ke hadapan Tuhan tanpa perantaraan manusia lain. Kita bisa langsung datang. Makanya malam hari ini kita datang ke rumah Tuhan. Kita bisa sama-sama datang dan menghadap hadirat Tuhan. Dalam ibadah kita bisa langsung datang, kita tidak perlu meminta imam untuk mewakili kita. Ketika kita berdoa, kita langsung berdoa kepada Bapa. Kita langsung berdoa kepada Tuhan. Tidak memerlukan perantaraan orang lain. Kita tidak perlu bilang bahwa biar pendeta yang mewakili kita. Kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Dan kita bisa datang ke hadapan Tuhan karena kita mempunyai imam besar. Imam besar kita bukan lagi manusia, bukan lagi keturunan Harun, tapi Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus menjadi imam besar kita. Makanya kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, untuk menunjukkan bahwa kita percaya dan kita menyadari bahwa kita hanya datang kepada Tuhan secara langsung, itu melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah perantara antara manusia dengan Allah. Dan kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kalau kita datang ke hadirat Tuhan kita tidak mati?
Padahal Allah adalah Allah yang maha kudus. Karena kita sudah dikuduskan. Nah, itu istilah lain adalah kita didamaikan dengan Allah. Kita yang tadinya seterunya Allah, musuhnya Allah, karena kita menentang Dia, didamaikan oleh Tuhan Yesus. Kita diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita bukan lagi musuhnya Allah, tapi bahkan kita disebut sebagai anak-anaknya Allah. Makanya kita datang kepada Tuhan tidak memanggil Dia hanya sekedar Tuhan, seorang pribadi yang begitu jauh di sana, tapi kita bahkan panggil Dia sebagai Bapa. Hubungan yang begitu erat, hubungan yang begitu dekat antara kita dengan Dia. Dan kita bisa selalu datang kepada Dia dan tidak ada yang menghalangi kita. Kapanpun, dimanapun, apapun kondisi kita, kita bisa datang kepada Dia. Dan Dia sebagai Bapa kita begitu mengasihi kita. Dia akan selalu menghadapi kita dengan kasih-Nya, kemurahan-Nya, kebaikan-Nya. Itulah hubungan kita dengan Allah sekarang. Saudara-saudara, mari kita ingat akan hal ini. Bahwa kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, jangan berharap bisa datang ke hadapan Tuhan. Jangankan ke sorga ketemu Tuhan. Di dunia saja kamu menghadap Dia, kamu mati. Saking tidak layaknya kita ketemu Tuhan. Saking tidak layaknya kita. Tapi di dalam Tuhan Yesus, Dia memberikan kita kelayakan. Dia tolong kita supaya bagaimana caranya supaya kita ini bisa ketemu Dia. Dan ketika kita menghadap Dia, kita hidup. Baik dalam dunia ini, ketika kita beribadah kepadanya, ketika kita berdoa kepadanya, maupun setelah kita mati. Ketika kita mati, kita akan bertemu dengan Tuhan. Tapi bukan lagi sebagai hakim yang mengatakan kepada kita upah dosa ialah maut. Karena kamu berdosa, kamu akan masuk neraka. Tapi kita ketemu Dia sebagai Bapa kita, yang siap menyambut kita. Sama seperti anak yang pulang ke rumah bapaknya. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Siap menyambut anaknya, penuh dengan sukacita. Bapa penuh sukacita, anak penuh sukacita, bertemu di sorga. Itu yang kita dapatkan. Itu yang kita dapatkan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tabir bait suci terbelah dua, kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan setelah kita melihat hal ini, setelah kita betul-betul mengerti hubungan kita sekarang dengan Tuhan, maka itu harus terwujud, terlihat dari bagaimana kita hidup. Apakah kita ini adalah sungguh orang yang sudah mendapatkan ini? Apakah tabir bait suci itu terbelah untuk kita atau tidak? Kita uji itu melalui apa yang dikatakan di sini, lanjutan dari Ibrani pasal 10 ini. Ketika tabir bait suci itu terbelah dua dan kita bisa datang ke hadapan Tuhan dengan penuh keberanian. Saya harus mengatakan bahwa banyak orang yang menggunakan ayat ini dengan salah dan mengatakan penuh dengan keberanian berarti bisa kita datang ke hadapan Tuhan suka-suka kita. Oh no, bukan itu kata Tuhan di sini. Penuh keberanian di sini tertuju kepada yang tadi itu. Kita tidak lagi dibatasi oleh tirai, tabir. Kita boleh langsung masuk, tapi bukan berarti kamu boleh masuk dengan suka-suka. Tetap. Kenapa kamu boleh masuk? Karena kamu sudah dikuduskan. Jadi kalau kamu sudah dikuduskan, boleh kamu masuk dengan dosa? Tentu tidak. Kamu harus masuk di dalam kekudusan. Makanya dikatakan di ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh.
Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ketika dikatakan bahwa sekarang hubungan kita dengan Tuhan sudah didamaikan dan kita bisa datang ke hadapan Tuhan, maka ketika kita datang ke hadapan Tuhan, kita harus datang ke hadapannya dalam ibadah, dalam doa kita kepadanya, di dalam atau dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh. Apa di sini hati yang tulus? Apa hati yang tulus? Bapak Ibu, hati yang tulus bukan hanya berbicara tentang hati kita tulus. Nanti, karena banyak sekali orang berbicara sekarang tentang hati yang tulus, namun tak peduli dengan cara. Apa hati yang tulus? Saya tidak tahu kenapa Alkitab kita menerjemahkan ini seperti ini, hati yang tulus. Ingat kembali, Alkitab bahasa Indonesia itu diterjemahkan, terjemahan. Jadi pada masa tersebut mungkin ini adalah bagi mereka pengertian yang lebih jelas. Namun sebenarnya hati yang tulus, ketika kita melihat bahasa aslinya, ini berbicara tentang hati yang benar. Bedakan tulus dengan benar. Ada bedanya. Tulus belum tentu benar, ya kan? Tulus belum tentu benar. Karena banyak orang tulus tapi tidak benar. Tidak benar. Banyak sikap yang tulus namun tidak benar. Yang dikatakan di sini adalah hati yang benar. Dan kata benar dalam Alkitab selalu tertuju kepada sesuatu yang lurus, yang tegak lurus terhadap firman Tuhan. Jadi kalau kita mau mengatakan ini adalah sikap hati, kalau kita pun mau katakan ini adalah sebuah motivasi, maka sikap hati dan motivasi ini bukan hanya sekedar tulus, tapi benar, sesuai dengan kitab suci. Kenapa aku datang beribadah kepada Tuhan? Karena hatiku memiliki motivasi yang benar. Yaitu aku bukan datang beribadah kepada Tuhan karena aku mau sesuatu dari Tuhan. Sangat disayangkan. Sungguh ibadah-ibadah seperti Pasca Jumat Agung ini menjadi sebuah hal yang sudah abuse, dirusak oleh banyak gereja. Karena mereka akan mengundang orang datang ke gereja dengan tema-tema yang berbicara tentang apa yang bisa kamu dapatkan dari Tuhan. Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus di kayu salib, mereka tidak akan segan mengatakan bahwa memberikan kamu bahkan kekayaan, kemakmuran. Ada pendeta karismatik di Singapura yang setidaknya yang pernah saya dengar. Tahu apa yang dia katakan? Namanya Joseph Prince. Dia bilang apa? Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia bukan hanya memberikan kamu kerajaan sorga, tapi Dia juga menebalkan kantongmu. Dia memberikan kamu segala kebaikan dalam dunia, termasuk membuat kantongmu tebal. Itukah yang kita cari ketika kita beribadah kepada Tuhan? Kenikmatan duniawi ini? Tuhan katakan, kalau kamu beribadah kepada Tuhan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang benar, yang sesuai dengan kitab suci. Apa yang harus kita dapatkan? Memang ada yang kita dapatkan di kematian Tuhan Yesus, tapi harus benar, yang sesuai dengan kitab suci. Itu keselamatan, kehidupan yang kekal, bukan penebalan kantong, bukan kesehatan, bukan kemakmuran.
Makanya dikatakan hati yang benar ini adalah hati yang benar di dalam keyakinan iman yang teguh. Hati yang benar adalah hati yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Dan apa itu iman? Apa itu iman? Iman kepada Tuhan Yesus adalah kepercayaan penuh. Kepercayaan penuh bahwa Tuhan Yesus hanyalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Iman juga berbicara tentang apapun yang terjadi dalam hidup ini, kalau itu kehendak Tuhan, itu yang terbaik, itu baru iman. Iman itu bukan kalau aku mengharapkan sesuatu maka itu pasti akan terjadi, walaupun itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku mau, aku klaim. Itu bukan iman. Iman yang benar terdapat dalam kata-kata, ingat kisah 3 teman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pernah baca ungkapan iman mereka kepada Tuhan? Itu baru iman yang benar. Ketika mereka katakan, kalau Tuhan yang kami sembah tidak pun sanggup. Bukan hanya mereka bilang tidak mau, tidak akan, atau bukan kehendaknya. Bahkan mereka menggunakan kata yang menurut kita tidak masuk akal. Kalaupun Tuhan yang kami sembah tidak sanggup menolong kami, kami tidak akan menyembah patung itu. Itu iman yang benar. Bahkan kalau Tuhan pun tak sanggup menolong, aku tetap percaya kepada Dia. Berbanding terbalik dengan iman orang Kristen zaman sekarang yang selalu berbicara Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti. Siapa yang tahu pasti? Beberapa waktu yang lalu ada pendeta yang mengatakan bahwa kalau kamu menghadapi kesulitan saat ini, kamu harus percaya bahwa Tuhan akan menolong. Karena kesulitan yang kamu hadapi adalah pintu terhadap sesuatu yang lebih besar yang akan kamu dapatkan. Nah, ini adalah ajaran yang sangat disukai orang, sehingga mereka yang saat ini tengah sedih, tengah susah, senang. Kenapa mereka senang? Karena mereka mengharapkan ada sesuatu yang besar. Pasti ada sesuatu yang besar yang akan aku dapatkan. Bapak Ibu, ini adalah pengharapan palsu. Ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun dia gunakan ayat firman Tuhan. Contohnya dia bilang, Daud sebelum dia menjadi raja, dia harus menghadapi Goliat, ya kan? Setelah dia menghadapi Goliat, lihat perubahan dalam hidupnya. Dia menjadi besar, dia menjadi raja. Daniel sebelum dia menjadi orang yang hebat, dia harus menghadapi gua singa. 3 teman Daniel sebelum menjadi orang yang hebat, yang besar, mereka harus menghadapi api. Jadi sesuatu yang sulit dalam hidup adalah pintu menuju sesuatu yang besar. Apakah ini firman Tuhan? Jelas tidak. Kenapa? Karena dia hanya berbicara tentang Daud, dia berbicara tentang Daniel, dia berbicara tentang teman Daniel yang memang setelah mereka menghadapi kesulitan, mereka menghadapi sesuatu yang hebat. Tapi dia tidak berbicara tentang Yesaya. Tahu Yesaya? Nabi Yesaya. Baca begitu banyak tulisan Yesaya, bagaimana dia melayani Tuhan dengan setia dan bagaimana susahnya dia melayani Tuhan. Apa yang dia dapatkan? Apa yang dia dapatkan? Setelah dia melayani Tuhan dengan begitu setia dan begitu susah, apa yang dia dapatkan? Dia digergaji, mati. Dia tidak menghadapi yang besar itu, dia tidak dapatkan yang besar itu. Dia mati digergaji. Yeremia, dia mati dibunuh. Yohanes Pembaptis yang begitu hebat kan? Luar biasa pelayanan Yohanes Pembaptis. Bahkan Tuhan Yesus katakan, tidak ada orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Apa yang dapatkan Yohanes Pembaptis?
Sesaat setelah dia melayani Tuhan, dia ditangkap masuk penjara dan tidak lama kemudian kepalanya dipenggal. Maka jangan percaya dengan pengharapan-pengharapan palsu demikian, yang hanya menyenangkan hatimu saat ini, tapi nanti ketika kamu tidak dapatkan yang besar itu, apa yang mereka bilang? Oh, mungkin itu sudah kehendak Tuhan. Saat ini supaya kamu senang saja, mereka kasih kamu hal-hal seperti ini. Bukan itu iman yang benar. Ketika dikatakan sini, kamu datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang benar dan iman yang teguh dalam Tuhan, adalah sungguh-sungguh sebuah ketundukan. Kamu datang ke hadapan Tuhan karena kamu mau taat kepadanya, karena kamu mau tunduk kepada kehendaknya, karena kamu mau cari apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau dalam hidupku ini, dan aku mau ikuti apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau, itu yang akan aku ikuti. Dan ketika kita sudah beribadah kepada Tuhan, dan kita sudah tahu apa yang Tuhan mau, maka dikatakan di ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita teguh. Marilah kita setia. Dan kata teguh dalam Alkitab selalu berbicara tentang kamu berani dan mau terus berada di bawah tekanan. Bukan hanya di tempat kerja kita harus bisa bekerja di bawah tekanan, ya kan? Syarat untuk masuk pekerjaan kadang-kadang dibuat situ. Bisa bekerja di bawah tekanan. Dalam mengikut Tuhan, jalannya tidak lebar, jalannya tidak mulus, jalannya sempit, jalannya berduri. Kadang-kadang kata Tuhan apa? Kalau kamu mau mengikut aku, pikul salibmu. Orang yang memikul salib bukan hanya capek, bukan hanya lelah, tapi menuju kematian. Orang yang memikul salib adalah orang yang menuju kematian. Nggak ada orang memikul salib untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Nah, untuk mati. Itu namanya mengikut Tuhan. Dan kamu harus teguh, kamu harus setia, kamu harus mau tetap ada di situ. Itu namanya kamu teguh. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita harus selalu bisa mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah yang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Tak ada yang lain. Tak ada yang lain. Seberapa sulit, seberapa susahnya pun hidup ini, tak ada Allah lain yang akan aku sembah kecuali Tuhan. Kecuali Tuhan Yesus. Aku tidak akan pergi kepada Allah lain untuk meminta pertolongan kecuali Tuhan Yesus. Aku tidak akan percaya kepada uang. Uang bisa dijadikan Tuhan sekarang ini. Banyak orang menjadikan uang sebagai Tuhannya. Aku tidak akan menjadikan uang Tuhanku. Aku tidak akan percaya kepada uang. Aku percaya kepada Tuhan. Ada orang yang menaruh imannya kepada manusia. Apapun yang dikatakan oleh orang tersebut dia akan ikuti. Aku tidak akan menaruh imanku kepada dia. Aku akan taruh imanku kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan itu yang akan aku ikuti. Kalaupun itu bertentangan dengan apa kata manusia, aku tetap akan mengikuti Tuhan. Dan ada orang yang menaruh imannya kepada iblis. Berdoa dan meminta pertolongan dari hantu, dari setan, dari iblis.
Aku tidak akan menaruh imanku ke sana. Aku hanya akan berdoa kepada Tuhan. Seberapa sulit, seberapa parah pun itu, aku hanya akan tetap menaruh pengharapanku kepada Tuhan. Orang yang teguh adalah orang yang akan selalu mengaku bahwa hanya Yesus jalan ke surga. Gak ada yang lain. Ketika dipertanyakan kepadaku, bagaimana orang bisa masuk surga? Hanya Tuhan Yesus. Apakah orang lain yang tidak percaya Tuhan Yesus bisa masuk surga? No. Hanya Tuhan Yesus. Hati-hati zaman sekarang Bapak Ibu. Hati-hati. Apa yang sudah terjadi di dunia Eropa, khususnya Amerika di puluhan tahun yang lalu sudah mulai. Yaitu sebuah gerakan dari orang-orang Kristen, pendeta, pengkhotbah dan orang-orang Kristen yang mulai mengaburkan kebenaran firman Tuhan. Yang terang-terangan di muka umum. Bahkan di media, televisi, radio pada zaman itu mengatakan di hadapan orang hanya demi pendengar, supaya orang senang mendengar bahwa jalan ke sorga bukan hanya Tuhan Yesus. Kamu percaya kepada Allah lain, kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus pun, kamu bisa ke sorga. Nah, kalau orang lain yang berbicara ini, kita bilang ya itu kepercayaan mereka. Tapi sayangnya yang berbicara adalah pendeta, pengkhotbah, orang yang mengaku Kristen. Oh, kita bilang itu di Eropa. Bapak Ibu, sekarang di Indonesia itu sedang terjadi. Makanya Bapak Ibu pergi saja ke YouTube sekarang. Begitu banyak acara-acara di YouTube, channel-channel di YouTube yang menampakkan kepada kita orang Kristen dengan orang non-Kristen membahas tentang kekristenan. Bahkan pendeta ikut di dalamnya membahas tentang kekristenan. Dan ketika orang lain bilang bukan Tuhan Yesus jalan satu-satunya keselamatan, mereka tidak akan berani bilang, itu salah. Nah, kalau mereka bilang itu enggak disiarkan. Ada tahu, saya lupa nama pendeta itu. Tahu pendeta yang banyak tatonya? Yang sangat sering ada di sosial media? Saya lupa namanya siapa. Nah, saya bukan masalah dengan tatonya. Mungkin dia bertato sebelum dia bertobat. Oke, fine. Kamu bertato sebelum kamu bertobat, lalu kamu bertobat dan jadi pendeta sekarang. Tapi yang menjadi masalah adalah apa? Ketika dia datang di hadapan publik sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pengkhotbah, dan dia mengatakan apa? Bahwa orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus adalah anak Tuhan. Anak Tuhan, dia bilang. Kita tidak lagi teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Tidak lagi teguh. Dan saya bilang ini orang itu, sekarang saya bilang kita. Kenapa? Karena hati-hati kita akan tergoda, kita akan terpengaruh juga untuk katakan seperti orang itu. Dan tidak heran Bapak Ibu, pergi saja lihat di komentarnya. Akan banyak orang Kristen bilang di sana amin. Malam ini ketika kita mengingat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan mereka bilang seperti itu, apa artinya? Sia-sia Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Mereka sedang mengatakan tidak ada gunanya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Karena mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus juga anak Tuhan. Mari kita teguh berpegang pada pengakuan. Dia pengakuan. Kita harus akui hanya ada satu jalan ke rumah Bapa di sorga. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Titik.
ada yang lain. Dan kalau aku teguh pada pengakuan-pengharapan ini, berarti aku mau katakan bahwa Tuhan dan firman-Nya ini adalah otoritas tertinggi dalam hidupku. Aku hanya mau mengikut Dia, aku hanya mau taat kepada firman-Nya, dan tidak ada yang lain. Sedikit lagi, kalau kita adalah orang yang sudah mendapatkan keselamatan ini, firman Tuhan juga dikatakan di ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kalau kita adalah anak Tuhan, kita harus saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Nah, kalau dibilang saling mendorong ini bukan berbicara tentang kamu mendorong orang lain, tapi kata saling mendorong berarti ada sebuah perbuatan yang bukan hanya kamu yang katakan, tapi kamu juga lakukan. Jadi sama-sama kita saling mengasihi dan saling berbuat baik. Dan ketika kita katakan aku mau mengasihi dan aku mau melakukan apa yang baik, bagaimana caranya? Di ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kalau kamu mau tahu bagaimana mengasihi, kalau kamu mau tahu bagaimana berbuat baik, kamu jangan pertama-tama menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Lihat di sini, ini bukan hanya berbicara tentang kebaktian umum hari Minggu. Katakan pertemuan ibadah. Berarti termasuk dalamnya tentu yang paling utama kebaktian umum di hari Minggu, karena itu ada hari kudus, hari Sabat Tuhan. Tapi juga termasuk dalamnya semua persekutuan di mana kita berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan kamu menjauhkan diri dari sana. Jangan kamu percaya dengan filosofi dunia dan bahkan filosofi kekristenan sekarang yang sudah dipengaruhi oleh ajaran iblis, bahwa di luar ibadah kepada Tuhan kamu masih bisa menjadi orang Kristen. Ini sudah lama kita dengar orang mengatakan, oh aku gak ibadah di hari Minggu, gak masalah. Soal aku dengan Tuhan hanya aku yang tahu. Aku gak perlu datang ke gereja hanya untuk menunjukkan bahwa aku ini anak Tuhan. Itu adalah pemikiran yang salah. Karena kalau kamu anak Tuhan, kamu akan datang gereja. Kamu tidak akan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kamu akan rindu datang ibadah. Nah, kalau kamu bilang aku gak perlu menunjukkan bahwa aku berhubungan dengan Tuhan dalam ibadah, itu saja sudah salah. Karena orang tidak datang ibadah. Kalau kamu betul anak Tuhan, kamu gak datang ibadah hanya untuk menunjukkan, aku datang ibadah, aku ini anak Tuhan. Nah, itu udah salah. Dan kamu bilang hubunganmu dengan Tuhan, sementara Tuhan saja yang bilang sama kamu, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, kamu pun tidak peduli. Masih mau bilang kalau aku gak ibadah di gereja juga aku tetap anak Tuhan? Firman Tuhan katakan, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Karena di situ dikatakan, kalau seperti dibiasakan oleh beberapa orang, karena di situ tetapi marilah kita saling menasihati. Karena di dalam pertemuan-pertemuan ibadah ada nasihat-nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Disitulah kita saling menasihati, dan dalam menasihati ini disitulah kita didorong dalam kasih dan perbuatan baik. Baik ketika firman Tuhan disampaikan dari mimbar, maupun ketika ada waktu di mana kita bersekutu, berbicara satu dengan yang lain.
Kita membahas, mendiskusikan firman Tuhan, menasihati satu dengan yang lain, menceritakan tentang hidup kita kepada satu dengan yang lain, dan saling memberikan masukan satu dengan yang lain. Di sanalah kita menemukan nasihat. Dan itu hanya kita dapatkan di pertemuan ibadah. Kamu tidak akan dapatkan itu di warung sana. Kamu tidak akan dapatkan itu dimanapun. Kamu akan dapatkan itu dalam ibadah. Karena dalam ibadah lah, di situ ada yang namanya keteraturan, dan di situ ada namanya fokus pembicaraan akan firman Tuhan. Nasihat yang akan membuat kamu tahu bagaimana mengasihi dan bagaimana berbuat baik. Dan bahkan firman Tuhan katakan, ini bukan kamu lakukan ya kalau aku ada waktu, kalau aku sempat, kalau aku sehat, kalau aku kuat. Semua kadang-kadang menjadi alasan kita. Tapi dikatakan di sini, dan semakin giat melakukannya, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Dan ketika dia datang kedua kali, dia bukan lagi datang untuk menyelamatkan. Dia datang untuk menghakimi. Makanya sekarang kita harus melakukannya dengan lebih giat. Di malam hari ini ketika kita mengingat akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kalau selama ini kita tidak ibadah, kita tidak datang persekutuan, kita tidak mempelajari kebenaran firman Tuhan, kita tidak datang berdoa, mari kita ingat akan hal ini. Kita harus melakukannya dengan lebih giat. Kalau kita sudah lakukan, kita harus lakukan dengan lebih giat. Jangan kendor semangat kita. Kita harus lakukan lebih giat. Karena Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang. Gak ada gunanya hartamu yang begitu banyak. Ketika Tuhan Yesus datang, semuanya akan musnah. Gak ada gunanya karirmu yang begitu tinggi. Ketika Tuhan Yesus datang, itu tidak ada gunanya. Kamu harus bekerja tentu. Tuhan Yesus katakan kalau kamu tidak bekerja, kamu tidak boleh makan. Tapi kamu juga harus beribadah. Dan itu yang lebih penting. Karena Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang. Fokuslah kepada bagaimana caranya supaya aku lebih mengenal Dia, tahu kehendaknya, dan taat kepadanya, supaya ketika Dia datang, aku ketemu dengan Dia dalam sukacita. Saya bacakan kepada kita ayat 26 sampai 31. Katakan di sini, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kita sudah dengar Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dan kita harus percaya kepadanya, dan kita harus bertobat dari segala dosa kita. Kalau kita masih tidak mau, maka nggak ada lagi jalan. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Kalau kamu tetap mengeraskan hati, menduakan Tuhan, tidak mau peduli dengan Tuhan, tidak mau ikut Tuhan, penghakiman dan api yang dahsyat. Kamu akan disebut sebagai orang yang durhaka, walaupun kamu Kristen. Karena Kristen hanya pengakuan di mulut saja. Kamu tidak benar-benar Kristen. Kamu disebut sebagai orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Apa yang dimasukkan di ayat 29 ini? Yang dimasukkan ayat 29 ini, setiap orang yang mengaku Kristen tapi tidak mau ikut Tuhan Yesus. Aku Kristen
Tapi Tuhan Yesus, jangan atur hidupku. Aku Kristen, apa kata Tuhan dalam Alkitab? Siapa peduli? Aku Kristen. Tapi biarlah aku hidup seperti apa yang aku mau. Kamu menginjak-injak anak Allah. Dan kamu menganggap najis darah perjanjian yang menguduskan. Karena tadi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menguduskan kamu kan? Tapi kenapa kamu gak mau hidup kudus? Kenapa kamu tidak mau hidup kudus? Kamu menganggap najis. Kamu mengaku Kristen, tapi menganggap najis darah yang menguduskan. Aku gak mau hidup kudus. Tuhan Yesus kuduskan aku, tapi aku tak mau kudus. Aku tetap hidup sebagaimana aku mau hidup. Terserah aku, suka-sukaku. Kamu menghina roh kasih karunia. Maka apa yang akan kamu dapatkan? Ayat 30 dan 31. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi siapa? Orang yang tidak percaya? Orang di luar kekristenan? Umatnya. Tuhan akan menghakimi umatnya. Jangan bilang kalau kita sudah dibaptis, kalau kita sudah disidikan, kalau kita sudah mengaku orang Kristen, kalau kita sudah menggunakan kalung salib, maka kita adalah orang Kristen. Dan Tuhan akan tutup mata. Apapun yang kita lakukan, Dia akan tutup mata. Tuhan akan menghakimi umat. Kamu yang mengaku Kristen, kamu mengaku Kristen, tapi kenapa kamu terus berbuat dosa? Kenapa kamu terus tidak mau ibadah? Kenapa kamu terus tidak mau berdoa? Kenapa kamu terus menduakan Tuhan? Dan ingat ayat 31 ini. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ngeri benar. Ngeri benar. Mari kita takut. Ya. Mari kita sungguh-sungguh melihat hal ini. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk bercanda. Ini bukan candaan. Dia sudah lakukan bagi kita hanya untuk menyelamatkan kita. Tapi apa respon kita? Kalau kita terus menolak Dia dan tidak peduli dengan Dia, maka tidak ada lagi yang namanya mati di atas kayu salib. Yang ada adalah penghakiman yang ngeri benar. Jadi kita harus bertobat. Di malam hari ini kita mengingat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Jangan permainkan hal ini. Kita harus sungguh-sungguh bertobat. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kita harus betul-betul mengambil putaran itu, meninggalkan dosa itu, dan maju menghadap Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Mulai malam hari ini kiranya ini menjadi malam di mana kita mungkin bertobat. Kita meninggalkan semua dosa. Mari kita bertekad untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kamu bisa lari dari manusia. Kamu bisa lari dari kami hamba Tuhan. Kamu bisa ketika kami chat pun kamu tidak balas.
Ketika kami ajak, boleh kamu bilang iya dan kamu tidak datang. Boleh dan bisa. Tapi kamu tidak akan pernah bisa lari dari Tuhan. Ngeri benar. Karena Dia adalah Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Dia bukan Allah yang tidur. Dia adalah Allah yang hidup. Dia lihat setiap hal yang kamu lakukan. Bahkan Dia tahu kapan kamu akan ketemu Dia. Dan ketika kamu ketemu Dia, Dia bukan orang atau pribadi yang ketika kamu ketuk pintu, lama kali Dia buka, atau Dia sedang tidak ada di ruangannya. Dia Allah yang hidup, kamu pasti akan ketemu Dia. Kamu tidak bisa lari. Ngeri benar kalau kamu ketemu Dia di dalam dosa. Maka bertobat. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Bertobat dari segala dosamu dan ikut Dia dengan setia. Kita semua tanpa terkecuali, kita ada dosa yang kita lakukan sepanjang hidup kita sampai malam hari ini. Apalagi kalau ada dosa yang menjadi kebiasaan yang belum kita tinggalkan. Malam hari ini, mari kita tinggalkan dan datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau yang tahu hidup kami semua sampai kepada malam hari ini. Perbuatan dosa yang kami lakukan dan bahkan kami nikmati. Tuhan, ampuni kami dari segala dosa. Setiap pribadi yang datang kepadamu di malam hari ini menyadari akan dosa dan kehidupannya yang jauh dari Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan menerima, membasuh dan mengampuni segala dosa. Agar Tuhan di malam hari ini ketika kami mengingat kasih Tuhan yang begitu besar, bahkan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kami Tuhan bisa sungguh-sungguh menerima kasih karunia ini. Hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kasihan dan tolong kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran setiap kami. Agar ya Tuhan, sungguh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib memberikan kami keselamatan, mendamaikan kami dengan Engkau, dan mengubah hidup kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kasihani dan tolong kami Tuhan, kami memohon kemurahan agar jangan ada di antara kami yang Tuhan pada akhirnya kedapatan mati di dalam dosa tanpa pertobatan dan bahkan mendapatkan hukuman dalam api neraka. Tapi biarlah kami semua dalam pengakuan kami sebagai orang Kristen adalah sungguh-sungguh orang Kristen, adalah sungguh-sungguh anak-anak. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin.